warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Wulandari, kelas 22B2A Universitas Pelita Bangsa di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu jurnal yang berjudul Perilaku dan Karakteristik Peserta Didik berdasarkan tujuan pembelajaran, yang disusun oleh Hani Hanifah, Susi Susanti, Ari Setiawan Aji di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dalam pembahasan jurnal ini diteorikan oleh Manuas Piwas Purtanto. Dalam belajar pembahasan jurnal ini juga ialah proses belajar antara guru dan peserta didik yang diperlukan sekali yang namanya pendekatan baik secara fisik maupun mental. Terlebih lagi guru sebagai seorang pendidik yang mempunyai ilmu yang akan dibagikan kepada peserta didik harus paham betul bagaimana perilaku serta karakteristik peserta didik tersebut yang akan dididik oleh guru tersebut. Dengan demikian, karakteristik peserta didik yang akan dididik akan diketahui bagaimana gaya belajarnya, dan kecerdasan peserta didik perlu diketahui dan dipahami oleh para pelaksanaan pendidik agar dapat merancang pelaksanaan pendidikan yang optimal. Dengan demikian, masing-masing karakteristik peserta didik dapat dipahami, maka masing-masing peserta didik akan merasa diperhatikan dan akan melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan dan tanpa tekanan. Dengan penulisan jurnal ini menggunakan metode kuantitatif, di mana metode tersebut yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis pada pelaksanaannya, bersifat subjektif, di mana proses penilaian lebih diperhatikan dan cenderung lebih fokus kepada teori. Dalam pembahasan Piwas Purtanto 1994, di mana beliau mengemukakan bahwa karakteristik berasal dari kata karakter dengan arti tabiat atau watak, pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Bab anak didik adalah unsur penting dalam kegiatan interaksi edukatif karena sebagai pokok persoalan dalam sebuah aktivitas pembelajaran. Saiful Bahri Zamara 2000. Dan berdasarkan landasan yuridis dan teori perlu dilakukan identifikasi karakteristik peserta didik. Oleh karenanya, guru sebagai pendesain pembelajaran sudah seharusnya mempertimbangkan karakteristik siswa baik sebagai individu maupun kelompok. Setiap satuan kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Heterogenitas kelas menjadi salah satu. Satuan kelas memiliki karakteristik yang berbeda menjadi salah satu keniscayaan yang harus dihadapi guru. Sebagai pendesain pembelajaran, guru harus menjadikan karakteristik siswa sebagai salah satu tolak ukur bagi perencanaan dan pengelolaan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar di sekolah dasar menengah, karakteristik siswa itu sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Misalnya, keberhasilan dalam bidang akademik di sekolah dasar menjadi hal utama sebagai salah satu pencapaian seorang siswa. Adapun faktor-faktor yang dikemukakan Smaldino paradigma terhadap makna keberhasilan belajar, ada faktor penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis karakter siswa. Yang pertama, karakteristik umum, yang kedua, kompetensi atau kemampuan awal, yang ketiga, gaya belajar, yang keempat, motivasi. Bukan hanya Smaldino, Sang pun mengemukakan bahwa beberapa karakter umum siswa yang perlu diperhatikan dan dalam mendesain proses atau aktivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi, yang kedua faktor budaya, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat pertumbuhan, dan yang kelima gaya belajar dan kemampuan belajar. Dalam memahami karakteristik juga perlu melihat dan mengukur sebanyak apa dan setahu apa kita terhadap peserta didik tersebut. Tujuan mengetahui karakteristik siswa adalah untuk mengukur apakah siswa akan mampu mencapai tujuan belajar atau tidak, sampai di mana siswa minat terhadap pelajaran yang dipelajari, atau hal-hal yang perlu diketahui dari siswa bukan hanya dari faktor-faktor akademis tetapi juga dilihat dari faktor sosialnya, sebab kedua hal tersebut sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Ketiga, kondisi belajar menurut Dan Endan yang dikemukakannya membagi kondisi belajar menjadi 4 golongan, yaitu lingkungan fisik, lingkungan emosional,
lingkungan sosiologis, dan keempat, kondisi fisiologis siswa tersebut. Ada 3 hal yang perlu diuji sehubungan dengan tingkah laku siswa sebagaimana mestinya. Yang pertama, sampai mana siswa dapat menangkap lambang-lambang sebuah teoris berupa kata-kata ataupun angka. Yang kedua, bagaimana pengaruh terhadap yang diperoleh dari lambang-lambang teori di atas. Yang ketiga, bagaimana tabiat siswa dalam memberikan alasan dan memberikan atau menyelesaikan suatu masalah dalam proses penyimpulannya. Yang ketiga, bagaimana kekuatan daya ingat siswa. Dapat disimpulkan dari pemahaman di atas, yaitu suatu peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari gaya belajarnya pun juga berbeda. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pendidikan harus memahami satu sifat karakteristik. Guru pun juga bisa membuat metode pembelajaran yang lebih efektif sehingga membentuk kelas yang lebih efisien. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like.